Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita membahas tentang syurutu takbiratul ihram, syarat-syarat takbiratul ihram. Perlu diketahui bahwa takbir itu ada terbagi dua dalam salat nih ya. Ada yang pertama takbiratul ihram, dan yang kedua ada yang disebut namanya takbir intiqal. Takbiratul ihram cuman ada satu, yaitu di awal orang melaksanakan salat. Dan semua salat itu pasti ada takbiratul ihram, baik salat wajib ataupun salat sunnah, salat qadha ataupun salat tunai, yang jadi imam ataupun yang jadi makmum, wajib semuanya untuk membaca takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram atau dinamakan takbiratul ihram itu karena orang yang salat setelah mengucapkan takbiratul ihram maka dilarang baginya untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya itu boleh. Makan, minum, berbicara, bergerak-gerak, dan apapun itu sebelum takbiratul ihram kita boleh melakukannya. Tapi setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, maka semua itu dilarang. Ihram adalah sesuatu yang larangan ya. Takbir larangan, artinya setelah takbir maka yang tadinya halal menjadi haram, menjadi dilarang. Nah, jadi seperti itu. Sama juga tanah haram. Tanah haram bukan haram dipegang, bukan, maksudnya haram untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah di tanah haram itu. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah di tanah haram, maka baginya dia berdosa. Di tanah haram umpama tidak boleh membunuh binatang liar, makanya nanti kalau orang berangkat haji dan berangkat umrah itu banyak sekali melihat burung bertebangan di sana kemari, burung dara, burung merpati. Mungkin kalau di Balikpapan itu habis sudah burungnya. 1 minggu, nggak sampai 1 minggu, 3 hari hilangan semua. Tapi di Mekah bebas burung merpati, burung dara, bahasa kitanya bertebangan ke sana kemari. Nah, itu nggak boleh ditangkap. Binatang-binatang liar di sana nggak boleh ditangkap. Dan masih banyak hal yang lainnya ya. Nah, begitu juga takbiratul ihram tadi. Hikmah diwajibkannya takbiratul ihram itu adalah diantaranya agar orang yang salat timbul di dalam hatinya sifat mengagungkan Allah Ta'ala. Karena Allahu Akbar artinya Allah yang maha besar. Bukan besar dari segi bentuknya, karena Allah tidak berbentuk, tapi besar dari asma'nya, sifatnya, zatnya, af'alnya. Besar dari segala sifat-sifatnya Allah. Besar dari segala nama-namanya Allah. Besar dari segala perbuatan Allah dan maha besar dari segala zatnya. Itu ya. Nah, hukumnya wajib. Dan nanti kita akan sebutkan syarat-syaratnya.
Yang kedua disebut takbir intiqal. Takbir intiqal ini adalah takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Kita dari berdiri mau ruku baca Allahu Akbar, dari berdiri mau sujud Allahu Akbar, dari berdiri mau ruku Allahu Akbar, dari sujud kepingin duduk Allahu Akbar, sujud kedua kepingin tasyahud awal atau kepingin bangkit lagi, maka disunahkan semuanya membaca Allahu Akbar. Nah, perpindahan dari rukun ke rukun itu disebut namanya takbir intiqal. Intiqal perpindahan. Takbiratul intiqal, takbir intiqal ini hukumnya sunnah. Kalau enggak dibaca enggak apa-apa, salatnya tetap sah, tetapi hukumnya makruh kalau ada orang salat tidak membaca takbir intiqal. Lain halnya kalau takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram, kalau ada orang yang tidak membaca atau membaca tapi tidak sempurna, atau dia membaca tapi salah membaca hurufnya, nanti kita sebutkan tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, maka salatnya orang tersebut tidak sah. Mudah dipaham dulu kira-kira ini ya. Baik. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 13. Yang pertama adalah takbiratul ihram itu dibaca pada saat posisi berdiri tegak. Ya, berdiri. Tidak boleh umpama orang membaca takbiratul ihram tapi belum posisi berdiri tegak. Ini mungkin nanti banyak terjadi karena orang kurang paham atau sembrono ya. Ini pada saat sholat tarawih itu nanti. Nah, banyak sekali orang belum sempurna berdiri sudah takbiratul ihram. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau yang malas ujungnya salimnya aja. Salim. Berdirilah si imam atau makmum, belum lagi berdiri tegak, baru separuh badan dia berdiri Allah. Nah, maka tidak sah salatnya. Karena orang yang salat mampu berdiri, wajib dia berdiri tegak, dan saat itulah dia boleh membaca takbiratul ihram. Nah, kalau dia salat sambil duduk sakit ya posisi duduk. Duduk yang sudah sempurna duduknya. Baik, itu pertama, berdiri tegak kalau ingin mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan selain bahasa Arab. Walaupun dia bukan orang Arab, maka wajib mengucapkan Allahu Akbar. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya ada orang tidak baca bahasa Arab pada saat takbiratul ihram. Datang orang Banjar, Allah nangganal. Nah, ya Pak. Datang orang Bugis, Allah malopo, ya kan? Orang Jawa, Allah sing gede. Nah, itu. Macam-macam dah. Bahasa Flores mana ini Pak? Apa bahasa Flores? Mesti bahasa Arab. Baik, kemudian dengan lafaz Allah. Syarat yang ketiga, lafaz jalalah Allah. Tidak boleh dia mengganti dengan selain asma Allah, selain lafaz Allah. Mentang-mentang dia hafal Asmaul Husna umpama dan kebetulan namanya Abdurrahman, supaya enak dia, keren ya, Ar-Rahmanu Akbar, nggak boleh. Ya, kalau ada orang nyebut begitu kacau semuanya. Nanti ada Abdurrahim, juga Ar-Rahimu Akbar. Saya jadi iman Al-Muhitu Akbar, habis kacau semuanya. Ya, lafaznya lafaz jalalah. Yang ketiga, tertib di antara dua kata tadi.
Dua lafaz tadi, Allahu Akbar. Ya, tertib. Tidak boleh terbolak-balik. Akbaru Allah, enggak boleh. Mesti Allah baru akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, huruf hamzahnya tidak boleh dibaca panjang. Ini sering salah, sering terjadi nih. Biasanya kai-kai nih. Allah. Nah itu. Huruf hamzah di awal lafaz Allah. Allah, enggak boleh begitu. Dia tasydid. Allahu Akbar. Tidak boleh panjang. Allah, salah. Atau dia tidak pakai tasydid. Allah. Banyak terjadi. Allahu Akbar. Allah, salah. Tapi double L. Allah. Nah, itu sering kesalahan terjadi. Gak boleh panjang. Allah, salah. Gak boleh juga tidak pakai tasydid. Allah, salah juga. Jadi mesti pendek A-nya dan bertasydid kepada huruf lam. Allahu Akbar. Kemudian yang keenam, huruf ba-nya tidak boleh dipanjangkan. Ini banyak salah ini. Allahu Akbar. Nah ini bar, salah. Yang adzan gitu ada juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu anak kecil Pak, anak-anak yang baru belajar. Nah, di pesantren saya tuh anak-anak yang baru masuk adzan dia coba-coba. Sering salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Ya kalau adzan ala kulli hal, tapi kalau takbiratul ihram memanjangkan huruf ba, bar, maka salatnya tidak sah. Yang ketujuh nih tapi jarang ya terjadi. Seumur-umur saya belum pernah ketemu ini. Tapi mungkin kalau ada, salatnya juga tidak sah. Takbiratul ihramnya tidak sah, salatnya tidak sah juga. Apa itu? Mentasdidkan huruf ba. Huruf ba. Allahu Akbar, Akbar. Belum pernah lagi saya dengar. Tapi siapa tahu ada. Kalau ada orang begitu, tidak sah. Takbirnya tidak sah, otomatis salatnya tidak sah. Allahu Akbar, Akbar. Lapan, tidak boleh ada huruf atau apapun juga sebelum lafaz Allah. Umpama dia tambahin huruf waw. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar pakai wa, salah. Ini juga belum pernah saya dengar, belum pernah saya lihat. Ya, tapi kalau Allah, itu banyak itu. Sama Allahu Akbar, itu banyak itu. Ada satu masjid di Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya. Di daerah Strat 3. Strat 2 ya. Strat 1 atau Strat 2. Pokoknya situlah. Ada masjid situ. Ini Masya Allah masjid. Dulu ya, enggak tahu sekarang mungkin kayaknya orangnya meninggal. Itu masjid dipegang sama kai-kai. Pokoknya beliau yang buka masjid, beliau yang adzan, beliau yang imam, komplit semuanya. Orangnya sudah tua, naik motor Vespa tua. Saya dalam hati nggak ada yang lain lagi kata saya. Itu kalau dia adzan lucu tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Kenapa kata saya gini? Hayya 'alas shalah. Gitu deh. Dan ketika dia salat ya tadi Allahu Akbar kata saya.
Tapi sekarang nggak ada lagi tuh orang, meninggal kapan, nggak paham tuh orangnya. Masya Allah tuh orang rajin sekali, cuman ya tadi begitu. Cuman kata saya nggak ada yang lain lagi kah? Nah repotnya ya terkadang, ini mohon maaf nih ya, dan semuanya sih, ada orang yang begitu modelnya, maksudnya orang Tuhan ya, mungkin karena dia dituakan dan sebagainya di kampung itu, jadi beliaulah yang ibarat kata juru kuncinya lah ibarat kata, nggak boleh yang lain. Nanti pas ketika ada yang muda maju, meraju sini, meraju, dan meraju Tuha ini repot. Meraju Tuha dengan meraju anak-anak beda. Maju anak-anak dikasih permen, dikasih uang, mau dia kembali. Tapi kalau meraju Tuha sampai mati nggak mau dia. Ada dulu saya punya tetangga, ada langgar di situ. Langgar dengan rumah si Kai ini, Mbah ini dekat sekali, cuman ya mungkin di sini musolanya, sini musola, rumah beliau di situ tuh. Saya kalau lewat tuh baik banget. Ini orang Masya Allah, suami istri tinggal berdua, anaknya entah kemana semua. Kalau saya lewat, Mbah, Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Nggak yang laki-laki, yang bapaknya, nggak mbah laki, mbahku, nggak mbah hati, semuanya baik semuanya. Baik pokoknya Masya Allah. Tapi saya tanya di langgar, semua orang langgar, Pak kenapa sih mbah itu nggak ke langgar? Dia bilang apa dulu katanya beliau itu rajin ke langgar. Cuma entah ada selek apa begitu dengan orang langgar, sampai sekarang nggak mau ke langgar lagi. Bah kata saya meraju Tuhan ini. meraju Tuhan. Nah ada memang orang-orang seperti itu tuh. Ya, saya mendapati nggak saya 1-2 seperti itu. Jadi anak muda ini kayaknya nggak boleh maju dulu. Ya, nggak boleh maju. Kalau nggak mati nggak boleh maju. Ketika ada anak muda yang mungkin bagus dan sebagainya maju sih, marah sih terkadang. Apalagi terkadang jadi imam dah mau dia. Itu dia. Adalah orang sifat-sifat begitu macam-macam lah namanya di dunia ini kan ya, sifat orang bermacam-macam. Nah sebenarnya kita kalau memang sudah waktunya uzur dan sebagainya, ada yang muda, kita tidak usah iri, badan kita bangga sebenarnya. Masya Allah ada penerus. Ada penerus. Dia yang dimajukan yang muda ini. Tapi yang muda ini terkadang digoyang sama orang. Kita sebagai orang tua membela anak ini, jangan kau ganggu dia. Kalau ada salah biasa juga baru belajar. Ya. Jangan diirin, jangan diapain. Dan berapa banyak saya dapati antara Irma dengan pengurus masjid itu berkelahi. Enggak 1-2 itu. Enggak satu antara Irma dengan pengurus masjid, enggak berkelahi maksudnya perang dingin maksudnya. Ya, perang dingin tuh Pak, gimana perang dingin? Jadi ya gitulah perang dingin. Saling sambat menyambati di belakang dan sebagainya. Nah makanya ketika pas ada pemilihan tuh anak muda ini berusaha untuk menyelip tadi, untuk menjadi apalah ketua atau apa begitu. Ada satu masjid begitu, ketika yang tua memimpin jadi ketua, nggak ada maju-majunya masjid itu, ya gitu-gitu aja. La yamutu wa la yahya, nggak bermutu karena kurang biaya. Nggak tahu masjidnya itu. Nanti datang aduh, Pak saya ini khotib saya ini sering nggak datang Jumatnya itu nah. Kadang saya yang jadi khotib. Dalam hati saya, kenapa sebabnya nih? Tapi saya beranikan tanya. Saya mau tanya sama sampean nih. Sampean ngasih bisyarah atau apa bahasa itunya ya? Honor untuk khotib itu berapa? Sekian katanya. Pantasan kata saya. Khotib banyak yang gak mau datang. Pantasan aja. Duit ada tapi orangnya pelit. Ya aduh kata saya sudah. Akhirnya diganti sama anak muda. Masya Allah nih anak muda yang ganti. Apa yang terjadi? Ya bikin gebrakan, dibikinnya lagi rumah kaum, musola di tempat wudhu diganti, dirapikan. Dapat aja dananya. Irma dikumpulkan, ustadz pengajian ditambahkan lagi. Masya Allah. Nah itu jiwa muda.
Makanya orang muda, anak muda dengan anak orang tua tuh beda. Kalau orang tua tuh cerita pasti zamanku dulu, orang dulu ceritanya begini, orang itu zaman dulu begini. Kalau anak muda enggak, ceritanya ke depan. Saya kepingin begini, saya punya kebini, saya punya ide ini. Itu anak muda. Lihatin aja kalau orang tua kasih nasihat di kita ini kalau kasih nasihat. Kita banyak kan ceritakan orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu, tapi anak muda dia kalau dia bicara, dia punya ide. Kita punya bikin gini, punya gebrakan begini, kita punya harus seperti ini. Dia mencontoh yang maju-maju tuh. Nah itu tuh. Ya, kenapa kita cerita ke situ tadi ya? Oh dia Allahu Akbar gitu ya, orang tua tadi itu. La ilaha illallah. 9. Tidak ada lafaz di antara Allah dengan akbar. Jadi harus Allahu Akbar. Tidak boleh di antaranya ini ada lafaz yang lain. Ini juga sebelum pernah saya dapatin ya. Umpamanya Allahur Rahmanu Akbar umpama, ada tambahan Ar-Rahman, enggak boleh. Dia cuma 2 lafaz saja, Allah Akbar. Yang ke-10 harus mendengar huruf-huruf takbiratul ihram yang dibaca tadi dengan cara mengeraskan suara yang sekira-kira terdengar dengan diri sendiri. Sekurang-kurangnya itu ya, maksud terdengar dengan diri sendiri itu kalau seandainya kita tutup telinga, maka suara desisan dari mulut kita ini, huruf yang keluar dari mulut kita, suara yang keluar dari mulut kita ini akan masuk ke telinga kita ini. Dengar nggak saya baca apa? Apa saya baca? Nggak dengar ya? Tapi saya tutup telinga kedengaran. Allah. Itu yang dimaksud mendengar bacaan sendiri. Walaupun umpama gara-gara hiruk pikuk jalanan, knalpot mobil, motor, pesawat, macam-macam lah. Gara-gara bising tadi suara kita nggak kedengaran. Tapi kalau kita tutup begini tadi, kedengaran. Suara kita kedengaran itu sah. Yang tidak sah itu kalau seandainya mulutnya terbuka tapi nggak ada suaranya. Itu mulut saya berbicara tapi nggak ada suaranya sama sekali. Kenapa? Karena saya bicara dengan nahan suara dan tahan napas. Jadi nggak ada suaranya. Ada nggak dengar suaranya? Nggak ada. Padahal nyarinya buka mulut. Ada suaranya? Nggak ada. Nggak sah itu. Tapi kalaupun dada mulutnya nggak terlalu terbuka, tapi ada suaranya, sah. Dengar nggak? Dengar? Itu standarnya di situ. Kalau kita tutup telinga, akan kedengaran suara kita sendiri dengan kita. Nggak perlu sampai kedengaran orang lain. Kecuali imam. Kalau imam ya mesti nyaring lah. Allahu Akbar kata imam. Nah, tapi kalau kita makmum jangan. Nanti terganggu orang di samping. Allahu Akbar, mak nyaringnya. Sudah nyaring, angkat tangannya belum. Allahu Akbar. Pakai baju lengan pendek, keteknya berbulu, bau lagi. Allahu Akbar, umat. Sebelas, takbiratul ihram kalau salat fardu itu setelah masuk waktu salat. Jadi kalau kita mau salat di awal waktu nih ya, pastikan bahwa kita ini takbiratul ihramnya itu sudah pasti masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, maka salat kita tidak sah. Takbiratul ihram tidak sah, salat kita tidak sah. Nah, kecuali kalau salat jamak takdim, seperti orang yang musafir. Nah, maghrib berhenti dia, maghrib sholat, lalu isya dia juga sholat, isya dikerjakan di sholat maghrib jamak takdim, itu lain masalah. 12. Ketika membaca Allahu Akbar itu semuanya menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau orang sholat berdiri, dada jadi patokannya. Jadi patokan dada menghadap kiblat. Nah, kalau seandainya ada orang salat sambil berdiri, padahal dia mampu berdiri tegak, tapi dia punya dada enggak menghadap kiblat,
Contoh dia ini. Allahu Akbar, darinya ke sana. Allahu Akbar, kepalanya ke sana tapi darinya ke sana. Allahu Akbar. Salat apa lagi begitu ya? Siapa tahu nih kan ya ada gitu. Nah ini. Atau menunduk. Tapi menunduk begini. Allah ini menghadap ke bawah dadanya dia nih. Orang tegak hadap ke sana, dia hadap ke bawah begini. Terlalu menunduk. Allahu Akbar. Perasaan khusyuk banget tuh. Salah. Kemudian yang terakhir, takbiratul ihramnya makmum wajib terdudi dari takbiratul ihramnya imam. Nah, ini banyak yang salah ini. Artinya makmum ini hendak membalap imam. Bagaimanapun hendak membalap imam tetap tidak bisa. Tapi terkadang imam juga yang salah. Kenapa? Terlalu panjang Allahnya. Makmum nggak sabar sudah. Allah. Makmum ini lamanya ini. Ada nggak mendapati imam seperti itu? Oh banyak. Saya banyak ketemu imam itu. Allahu Akbar. Makmum ini nggak sabar sudah. Mau takbiratul ihram. Imamnya juga sih kurang benar itu ya, kelebihan panjang Allahnya tadi. Nah jadi wajib ya makmum terdudi setelah takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika imam sudah Allahu Akbar, baru kita makmum Allahu Akbar. Kalau seandainya imam belum selesai, makmum sudah Allah, batal salatnya makmum. Imam sah tapi makmum batal. Allah kata imam, Allah juga kata makmum, batal makmum. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Ada pertanyaan? Nggih. Amin. Amin itu bersama dengan imam atau karena dia mendahului? Imam beramin, makmum beramin. Ya, gini ya. Ini perlu kita sepakati dulu. Membaca amin itu disunahkan satu setelah membaca Fatihah. Waladdallin, amin, itu sunnah dulu bacanya. Baca aminnya nih bagi imam, bagi makmum atau salat sendiri. Satu. Yang kedua, membaca amin sunnah dibaca pada saat imam membaca doa kunut. Tapi yang membaca amin ini cuman makmum, imam tidak. Dan itu ada 5 aminnya. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima atait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Dalam masalah ini yang membaca amin cuman makmum, imam tidak. 3. Sunnah membaca amin setelah dhalin, setelah Fatihah maksudnya, imam dan makmum secara membaca bersama-sama. Tapi kapan membaca bersama-sama? Perhatikan ini. Adalah setelah dhalin dan setelah bernapas satu nafas. Contoh nih ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi bernapas dulu. Itu sunnahnya dulu. Membaca amin tadi itu setelah bernapas. Apa bahasa kita? Intonasi apa? Bukan intonasi ya. Apa namanya itu? Jeda atau apalah dalam ilmu pidato atau apa namanya. Dhalin. Amin. Ada jedanya. Ini dulu yang kebanyakan salah di sini.
Kebanyakan orang tidak berjeda. Waladdallin, amin. Tidak pas. Tidak dapat pahala sunnah di situ. Nah, itu dulu ya cara bacanya. Kemudian bacanya amin tadi secara bersamaan imam dan makmum. Bagaimana yang disambut bersamaan? Afdolnya mulai A sampai amin ini sama-sama. Dari A sampai amin bersama-sama. Tapi kalau seandainya ada orang, ini umpama ada 20 orang nih, 20 orang. 15 orang membaca duluan amin. Yang 5 orang ini terdudi baca aminnya, tapi masih di dalam ruang lingkup A dengan min sini. Umpamanya ini A, 15 orang A, yang di sini sudah berjalan aminnya, baru dia ngikut di pertengahan. Amin. Yang di tengah ini, yang 5 orang ini masih dikatakan ruang lingkup bersama-sama. Paham kira-kira? Kenapa? Karena dia masih ikut di antara A dengan min tadi. Yang tidak disunahkan lagi adalah sudah habis amin, baru amin. Kayak anak-anak men, amin. Itu enggak disunahkan lagi itu. Ya, artinya tidak mendapatkan pahala sunnah yang bersama-sama. Begitu Pak ya. Nah, jadi ya kita boleh koreksi di sini. Satu, kita kalau membaca amin bersama-sama itu jeda satu nafas dulu, baru kita sama-sama baca amin. Terkadang imam ini nggak bisa langsung baca. Kenapa? Karena dia bernapas dulu. Waladdallin. Makmum sudah amin. Imam nggak bisa, napas dulu dia kecapean. Amin. Makanya kalau lihat itu, kalau imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu, orang berduyur sudah baca amin, imamnya belum. Kenapa? Dia bernapas dulu, baru amin katanya. Begitu juga guru-guru Banjar, kalau kita di guru-guru Banjar dia antara dhalin, amin, biasanya si imam ini baca Rabbi firli wali walidayya. Rabbi firli wali walidayya, baru ikut amin. Karena antara dhalin dengan amin ini adalah salah satu waktu yang sangat mustajab. Kenapa waktu mustajab? Karena malaikat ikut mengaminkan. Udah dipaham kira-kira? Sampai ke waktu? Sampai ya? Sampai ya? Baik, cukup sekian. Insyaallah nanti tanggal 27 kami akan berangkat umrah. Kemudian kembali mungkin tanggal 9 atau tanggal 10 Januari 2024. Jadi selama 2 tahun kita di Mekah dan Madinah. 2 tahun. 23 sama 24 kan? 2 tahun. Nah, kemudian nanti kembali lagi insyaallah nanti tanggal 21 membawa rombongan gelombang yang kedua. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat umrah di bulan Januari tanggal 21, masih ada seatnya, harganya sama 32 juta 12 hari. Siapa yang kepingin umrah bulan puasa, itu ada juga paketnya 13 hari 42 juta dan 16 hari 46 juta. Siapa yang kepingin haji furada, ada 2 harga, 185 juta harga bintang 3 dan 195 bintang 5. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat haji furada, maka kita langsung bisa insyaallah membantunya. Terima kasih. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.